sehingga kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada kerabat, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatun kulluhu wa hasmun wa asmun wa waqarun wa ismatun wa haya, mu'jizul qawli wal fi'ali, karimul khalqi wal khulqi, muqsitun bil ta'a. Kushifat duja bijamali, hasunat jami'u khisalih, sallu alaihi wa ala alihi. Amma ba'd, para tuan-tuan guru, para mahasiswa-mahasiswi atau belajar di SMKN 1 Tapin Selatan yang dimuliakan Allah, yang senantiasa dibanggakan oleh Rasulullah. Wabil khusus Kepala Sekolah SMKN 1 Tapin Selatan, yaitu Ibu Ernawati. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia wal akhiratnya, diberkahkan hidupnya, dan diberikan selamat dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Seluruh para guru dan staf tata usaha SMKN 1 Tapin Selatan yang saya muliakan, para undangan, siswa dan siswi SMKN 1 Tapin Selatan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, siang ini kita berada di dalam nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita seberataan nikmat-nikmatnya sampai kita wafat, nikmat zahir dan nikmat batin, amin ya rabbal alamin. Kita datang kemari bawa hajat yang banyak, mudah-mudahan segala hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Kita datang kemari bawa dosa yang banyak. Mana ada yang punya dosa? Mana orangnya? Angkat tangan. Yang punya dosa? Kita diampuni oleh Allah. Kita datang kemari bawa penyakit banyak, penyakit zahir, penyakit batin. Mudah-mudahan segala penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa pergi haji ke Baitullah, bisa ziarah Rasulullah, dan wafat meninggal husnul khatimah. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita mengungkapkan kegembiraan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Hadiah terbesar yaitu buat kita sehingga kita mulia di bumi ini, mulia di dunia, di akhirat berkat Nabi besar Muhammad. Karena Rasulullah adalah seorang nabi yang hebat dari segala hal. Rasulullah hebat ketika beliau sendiri. Rasulullah hebat ketika beliau berdiri. Rasulullah hebat ketika beliau duduk. Rasulullah hebat ketika beliau berjalan. Rasulullah hebat ketika berada di dalam masjid. Rasulullah hebat ketika di medan perang. Rasulullah hebat di hadapan anak-anak. Rasulullah hebat di hadapan para sahabat-sahabat. Rasulullah hebat di hadapan musuh-musuh.
dan Rasulullah pun hebat di hadapan istri-istri beliau. Maka untuk itu hari ini kita berkumpul tidak lain untuk mengenang bagaimana akhlak, adab, sopan santun dan perjuangan kehidupan Nabi besar Muhammad agar kita ambil, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di sini rata-rata anak muda. Saya juga masih muda, baru 25 tahun ke atas. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Saya kalau masuk ke pesantren, perasaannya pengen mondok lagi. Semalam ceramah di pesantren Raka di Amuntai, di punya Kiai Haji Husin Nafarin. Setiap masuk pesantren ingin lagi nyantren belajar ilmu agama. Setiap masuk sekolah ingin juga melanjutkan lagi, pengen sekolah. Kira-kira kalau saya daftar di sini diterima nggak ya? Benar. Kenapa? Karena kehidupan kita belajar itu memang harus mesti. Alhamdulillah saya dulu nggak SMP, nggak SMK, namun Sanawiyah. Baru kelas 2 nggak bisa melanjutkan di Indonesia, tapi melanjutkan di Hadramaut. Alhamdulillah walaupun begini-begini dapat beasiswa dari B.J. Habibie. Alhamdulillah. Dulu saya alhamdulillah setiap kan dulu kan cawu ya, pakai cawu, catur bulan ujian ya, ujian pertama, kedua, ketiga. Alhamdulillah Allah kasih nilai selalu nilai yang bagus, nilai pertama, ranking pertama. Sampai kelas 2 pas cawu kedua langsung berangkat ke Hadramaut. Tadinya mau melanjut ke Mesir, tapi beasiswanya harus ke sana dari Bapak B.J. Habibie dan Ibu Ain. Alhamdulillah nggak nyangka. Saya lahir dari pelosok di Lampung Barat, dari gunung ke gunung lagi, belakang-belakang gunung. Tapi memang niat dari kecil ingin menyantren, ingin menjadi orang manfaat, ingin bisa membaca kitab, ingin bisa bahasa Arab. Alhamdulillah Allah kabul. Jadi di sini pun adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita ke depan. Bisa saja adik-adik yang belajar di SNKN ini kedepannya menjadi seorang pengusaha, bisa jadi kedepannya menjadi seorang pejabat, bisa jadi kedepannya menjadi seorang insinyur, bisa jadi kedepannya menjadi pejabat, bisa. Tapi jangan lupa kalau sudah jadi, jadilah pejabat yang bertakwa kepada Allah, jadilah pengusaha yang bertakwa kepada Allah, jadilah insinyur yang bertakwa kepada Allah, jadilah arsitek yang bertakwa kepada Allah, jadilah orang yang ahli dalam bidang mesin pun yang bertakwa kepada Allah, jadilah orang kaya pengusaha yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah. Itu ada anak muda dulu di zaman Nabi, anak muda yang benar-benar di lingkungan Nabi, yang Nabi itu memang merekrut mereka. Karena tombak ukur masa depan Islam, masa depan ini tergantung pada Abi Thalib. Sayyidina Ali adalah ahli di dalam bidang strategi perang dan seorang anak muda yang jenius, seorang anak muda intelektual, anak muda menguasai berbagai bidang ilmu. Sehingga dengan masuknya Islam Sayyidina Ali, tambah kuatlah Islam tersebut. Yang berperan anak muda selain daripada Sayyidina Ali adalah Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang khusus dapat doa dari Nabi menjadi seorang ahli tafsir. Bahkan setelah wafat Nabi, Sayyidina Abbas lah yang setiap rujukan para sahabat-sahabat untuk menanyakan isi makna tafsir dari kandungan tafsir tersebut. Di antara mereka ada anak muda juga yang benar-benar bermanfaat dan diandalkan oleh Nabi, yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid bin Thabit ini umurnya 15 tahun. Enggak. Ini beliau ini adalah sekretaris Nabi. Itu Nabi membiayai Sayyidina Zaid untuk belajar bahasa Ibrani. Dua minggu Sayyidina Zaid bin Thabit menguasai bahasa Ibrani. 2 minggu menguasai bahasa Ibrani. Kemudian anak muda Sayyidina Zaid ini suruh belajar lagi oleh Nabi, yaitu bahasa Persia. 3 minggu Sayyidina Zaid menguasai bahasa Persia. Diambil dari sini bahwasanya Nabi mendukung sekali anak muda
baik pemuda-pemudi di dalam menambah keilmuannya, keahliannya, baik yang laki, baik yang perempuan. Ini saya pesan kesempatan emas. Selagi kita bisa, selagi kita masih muda, bismillah, ayo semangat. Tinggalkan yang lain dulu, kejar cita-cita. Insya Allah. Di antara mereka ada sahabat Nabi masih muda, umurnya nggak tanggung-tanggung, baru 15 tahun, yaitu Sayyidina Arqam ibnu Abi Arqam, yang rumahnya dijadikan pusat dakwah zaman Nabi Muhammad SAW, menjadi seorang anak muda yang terdepan dalam peperangan di dalam bidang keilmuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada Usamah bin Zaid, dipercayakan anak muda yang umurnya 17 tahun. Anak muda yang umurnya 17 tahun dipercayakan oleh Nabi untuk memimpin pasukan perang menumpas nabi palsu yang ada di perbatasan Syam. Berhasil anak muda tersebut menumpas nabi palsu atas izin perintah Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Muhammad Fatih yang melawan tentara Romawi sehingga berhasil menguasai Baitul Maqdis, dan Romawi pun pasukannya mundur sebab kekuatan beliau anak muda yang diandalkan, dipercayakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah ini, kenapa saya menyampaikan? Karena di depan saya anak-anak muda penerus bangsa. Di tangan kalianlah apapun yang akan terjadi ke masa depan. Mudah-mudahan kita menjadi anak muda yang bermanfaat di dunia wal akhirat, yang bermanfaat di masyarakat nusa dan bangsa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada apa sih fungsi kita anak muda ini? Pertama, biar menjadi anak muda yang Islami, anak muda yang religi, yang membuat bahagia orang-orang di sekitarnya, terutama kedua orang tuanya. Jangan menjadi anak muda yang membuat sedih orang tua dan membuat sedih warga dan sekitarnya. Naudzubillah. Maka jadilah anak muda seperti tai lalat. Tahu tai lalat? Tai lalat di mana aja, di pipi, di dagu atau di sini nyaman, enak kelihatannya. Ya, betul nggak? Biasa kan orang ada tai lalat, oh si fulan cantik banget, kenapa dia tai lalatnya? Jadilah seperti tai lalat, artinya mengindahkan setiap suasana dan keadaan. Pakaian kebesaran ahli surga, kenikmatan yang ada di dalamnya, pelayan-pelayan yang luar biasa. Kata orang soleh, anak muda, bukankah pian yang dulu di dunia tetanggaku tukang maksiat? Betul, wahai orang soleh. Nah, dari mana pian dapatkan nikmat yang luar biasa ini? Begini, wahai orang soleh. Satu hari aku lewat majelis taklim, ternyata guru yang mengajarkan di majelis taklim tadi ngajak jamaahnya ngangkat tangan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka aku pun lewat di majelis itu, terbawa arus, aku pun ikut bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Lalu aku pulang ke rumah, ada rasa ingin bertobat, ada rasa ingin dekat dengan Allah, sehingga aku mandi, aku sholat, kemudian aku meninggal husnul khatimah. Alhamdulillah. Ya, bayangin kalau pian datang kemari hadir majelis taklim atau hadir di sini maulid Nabi dari awal benar niat untuk hadir. Ini anak muda cuma lewat bersolawat kepada Nabi sekali, namun saat itu Allah sedang menurunkan rahmatnya, anugerahnya, maghfirahnya, kecipratan bagian dari maghfirah anugerah Allah anak muda tadi, sehingga meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah, masuk ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Usahakan biar jadi anak muda yang beruntung di dunia wal akhirat, tergantung kita masing-masing. Itu ada anak-anak kecil dulu, beruntung nih anak, dapat sentuhan tapak tangan Nabi. Nabi sentuh kepalanya. Apa yang terjadi? Setelah dapat usapan telapak tangan Nabi,
Anak kecil ini tumbuh dewasa, tumbuh muda, tumbuh tua, itu rambutnya satu lembar panjang sampai akhir wafat, dan wanginya, harumnya luar biasa. Ketika dia tua ditanya, kenapa ini rambut nggak dipotong? Kan cuma satu doang dipotong. Dibilang, ini rambut bukan sembarangan rambut, ini rambut yang telah disentuh oleh telapak tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang beruntung. Kita ingin beruntung dengan apa tadi itu? Hadir majelis semacam ini, berbakti sama kedua orang tua, rajin sholat berjamaah, tahajudnya, duhanya, belajarnya sungguh-sungguh. Apa cita-cita, raih dengan semangat, jangan malas-malasan. Insya Allah. Ada lagi anak muda di zaman Nabi. Anak muda izin, ya Rasulullah, izinkan aku berbuat zina. Ini gak tanggung-tanggung, berani banget anak muda nih. Tapi ada beberapa orang polos di hadapan Nabi, polos, tapi ternyata hikmah sampai sekarang dipelajari, disampaikan di ceramah-ceramah para mubalik kisah ini. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina, kata. Berani banget anak muda. Apa kata Nabi? Ini sahabat marah. Bahasa kita mah kurang ajar ya, di depan Nabi mengucapkan ini. Ya jangan. Apa akhlak Nabi? Lihat akhlak Nabi kepada orang yang memang mungkin polos, orang Baduy, orang desa, mungkin ada sedikit. Kata Nabi, bagaimana jika ibumu dizinahi orang lain? Gak mungkin ya Rasulullah, aku tidak akan membiarkan ibu. Bagaimana jika saudarimu yang dizinahi? Tidak mau ya Rasul, tidak mungkin aku membiarkan saudariku dizinahi. Bagaimana seandainya putrimu yang dizinahi? Tidak mungkin ya Rasul, aku tidak akan membiarkan orang, bahkan aku bunuh orang tersebut. Begitu juga jika kamu berzina, ima istri orang, ima anak orang, ima ibu orang, ima saudari. Tidak mau. Wah, akhirnya itu anak muda berubah, taubat kepada Allah, menjadi orang yang istimewa di sisi Nabi besar Muhammad SAW. Ini anak muda. Jadilah anak muda juga yang bisa melawan hawa nafsunya. Itu dikisahkan ada anak muda syabul misik, anak muda yang harum selalu minyak kasturi sampai akhir hayatnya. Gimana tuh? Itu anak muda, dia pedagang, tukang dagang asongan, tapi tampan banget. Ya, dilihat di contoh nih kisah ini, setampan orang, jangan malu kita bekerja, apapun, jangan nganggur. Ini anak muda akhirnya dagang, dipanggil sama seorang putri yang amat cantik. Ini putri sebenarnya mah bukan mau beli barang, cuman ada yang diinginkan. Masuk anak muda tadi, dikunci gerbang yang pertama, suruh masuk lagi ke ruangan kedua, dikunci lagi oleh putri nyuruh seseorang, sampai tembus ke ruangan kamar. Akhirnya si putri tadi ngancam, anak muda, aku sebenarnya nggak pengen beli barang yang kalian jual, tapi yang aku inginkan adalah dirimu untuk memenuhi dan untuk apa yang seperti suami istri yang dilakukan. Anak muda kaget, bingung. Dan kalau engkau menolak, akan aku teriak bahwasanya engkau akan memperkosa aku. Pilih antara mana, katanya. Anak muda. Apa yang dilakukan? Anak muda yang bertakwa kepada Allah, anak muda yang takut kepada Allah, akhirnya dia numpang baik, izinkan aku ke kamar mandi. Lalu anak muda tadi masuk ke kamar mandi. Si gadis ini, putri raja tadi sudah senang. Dikirain si anak muda tadi mau mandi, mau bersih-bersih. Tanpa dia duga, ternyata anak muda yang bertakwa kepada Allah, dia bongkar kamar mandi tadi, dia ambil semua kotoran yang ada di kamar mandi, dia usapkan ke seluruh badannya. Akhirnya baunya bukan main. Pas ketika keluar, si putri tadi melihat ternyata anak muda tadi sudah kotoran manusia semua badannya. Dia teriak, pergi dari kamarku. Diusir. Akhirnya dibuka dia kamar. Malam hari, hadirin dimuliakan oleh Allah, saya nanya, kira-kira kalau posisi kita di anak muda tadi, apa tuh? Kalau posisi kita di anak muda tadi, lanjut apa melakukan seperti itu? Anak muda yang bertakwa kepada Allah, yang melawan hawa nafsunya, tapi resikonya kan dia bawa kotoran. Namun lihat balasan dari Allah. Malam hari dia sudah mandi, sudah beberapa kali pakai sabun, masih tetap bau yang tidak sedap. Malam hari dia tidur. Dalam tidurnya, subhanallah,
mimpi dan didatangi dua malaikat. Malaikat pertama duduk di kepalanya, malaikat satu lagi duduk di kakinya. Dalam tidurnya anak muda ini mendengarkan pembicaraan dua malaikat ini. Kata satu malaikat, subhanallah, ini manusia, ini hamba, ini anak muda tidak melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika dikejar-kejar Zulaikha. Akhirnya apa yang terjadi diusap oleh malaikat tadi dari ujung rambut dia sampai ujung kaki, sehingga dengan sebab usapan malaikat berubah yang badannya tadinya bau menjadi harum wangi minyak kasturi sampai akhir hayatnya. Ini berkat tadi anak muda yang melawan hawa nafsunya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang benar kepada anak muda, apalagi anak muda yang semangat, yang bertakwa. Termasuk di antaranya Sayyidina Anas bin Malik. Ini Sayyidina Anas bin Malik ini seorang anak muda yang amat dekat, bahkan 10 tahun menjadi khidmat di rumah Nabi. Dulu Sayyidina Anas ini pernah disuruh ke pasar oleh Nabi. Maklum masih anak kecil. Di pasar, di jalan itu dia melihat anak-anak kecil sedang bermain-main. Akhirnya dia nonton, ngeliat. Nabi di rumah nunggu. Kata Nabi, mana nih Anas nggak datang-datang. Lama. Akhirnya Nabi Muhammad nyusul ke pasar. Di tengah jalan melihat Sayyidina Anas sedang duduk, sedang nonton. Lalu Nabi Muhammad menutup mukanya, matanya di belakang. Lihat, Nabi Muhammad gak marah. Nas, kemana? Ditungguin lama. Aku kira engkau sudah ini, kok ada di sini? Enggak marah. Nabi Muhammad malah diajak bercanda. Sehingga kata Sayyidina Anas, demi Allah, aku merasakan telapak tangan Nabi Muhammad yang amat lembut, lebih lembut daripada kapas. Sehingga sengaja aku lamakan. Pas ketika Nabi dia melihat, ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, aku menonton anak-anak sedang bermain. Akhirnya melaksanakan tugasnya pulang. Ini contoh juga bagi seseorang yang nanti kalau punya rumah tangga, pembantu rumah tangga, jangan kasar kepada pembantu, jangan kasar kepada orang yang membantu kita dalam segi apapun. Berbuat baiklah, berakhlaklah seperti akhlak Nabi kepada pelayannya Sayyidina Anas bin Malik. Bahkan didoakan. Sayyidina Anas bin Malik seorang anak muda itu dapat doa khusus dari Nabi, biar dibanyakan hartanya, biar dipanjangkan umurnya, biar dikayakan. Dibanyakan anaknya, hartanya banyak, anaknya banyak, dan kaya banget. Sampai umurnya itu Sayyidina Anas 99 tahun baru wafat. Hartanya melimpah, kebun kurmanya luas, sebab dapat doa dari Nabi. Anaknya berapa? Anaknya dan cucunya sampai 100 orang. Sampai 100, bahkan 106 sebagian riwayat. Mungkin kalau 100 orang keluarga punya pasar sendiri kan, punya sekolahan sendiri, Intinya anak muda yang dapat doa dari Nabi. Kita ingin juga kita anak muda ini kesempatan ada orang soleh, ada wali min olillah duduk bersama, minta doa darinya, minta nazar darinya, minta syafaat darinya, minta berkah darinya, biar hidup kita bahagia di dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Kembali ke kisah Nabi Muhammad. Ini anak-anak muda. Memang hidup kita ini nggak langsung manis. Kata peribahasa orang Sunda, pahit dulu baru manis. Pahit dulu baru manis. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan sekarang, masya Allah, seorang Nabi yang luar biasa apapun ada. Tapi lihat di dalam permulaan hidupnya, beliau terlahirkan abahnya sudah nggak ada. Nabi Muhammad lahir sudah meninggal abahnya, menjadi seorang yatim. Tumbuh Nabi Muhammad seperti anak bayi. Nabi Muhammad sehari seperti anak bayi lain sebulan. Jadi Nabi Muhammad cepat tumbuhnya. Ketika umur 6 tahun, Nabi Muhammad sama ibunda beliau ziarah ke Madinah. Bayangin dari Mekah ke Madinah. Ini juga akhlak nih, pelajari. Kalau kita punya orang tua sudah wafat, jangan sungkan, rajin-rajin ziarah makam orang tua kita, seperti dicontohkan Nabi. Ketika Nabi umur 6 tahun ziarah ke Madinah, bayangin perjalanan jauh, padang pasir,
Kalau angin kena angin, kalau panas kepanasan, sampai di kota Madinah ditunjukkan oleh ibunya, ya Muhammad, ini makam ayah. Bayangin oleh adik-adik, ibu bapak semua di sini, anak yang umur 6 tahun yang belum pernah melihat wajah abahnya, anak yang umur 6 tahun yang belum pernah dipeluk oleh ayahnya, anak yang 6 tahun belum pernah mencium keringat ayahnya. Kita lahir ayahnya sudah tiada. Apa dibayangkan Rehan? Pasti sedih. Pasti seorang anak yang 6 tahun ingin dipeluk oleh ayah, ingin ketemu dengan ayah, ingin dipanggil sama ayah, ingin digendong sama ayah. Pasti Nabi pun merasakan itu. Nangis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dipangku, dipeluk oleh ibunya, oleh pelayannya Ummu Aiman, dibawa ziarah ke rumah-rumah sahabat, ke rumah saudara-saudara Nabi yang lain. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah, nggak lama pulang perjalanan dari Madinah ke Mekah. Di Abwa, di tengah perjalanan ibunda beliau sakit parah, Sayyidatina Aminah. Sakit parah di padang pasir, kemana-mana jauh. Hanya 3 orang, ibunda beliau sedang Nabi Muhammad dengan Ummu Aiman. Tambah parah sakit ibunya. Maka akhirnya pun ibunya pun menghembuskan napas yang terakhir. Bayangin hadirin dimuliakan oleh Allah, seorang anak yang 6 tahun tidak pernah melihat ibunya, tidak pernah melihat ayahnya. Pas di dalam perjalanan yang sangat lagi memerlukan kasih sayang ibu, wafat ibunya pun di tengah jalan yang jauh kemana-mana. Nangis Nabi Muhammad. Lihat apa daya seorang anak 6 tahun menggali kuburan untuk sang ibunya. Bayangin kalau itu posisi kita. Bayangin kalau kita umur saat itu atau posisi kita ada di posisi Nabi Muhammad SAW yang sedang perlu, yang sedang menginginkan kasih sayang sang ibu. Ibunda harus wafat di perjalanan, enggak ada orang yang menggali kuburan, mesti beliau Rasulullah yang menggali. Bayangin umur 6 tahun menggali kuburan buat ibunya. Digali kuburannya, dimakamkan ibunda beliau. Setelah dimakamkan, Nabi Muhammad nangis, rindu kepada sang ibu yang memang beliau memerlukan kasih sayang sang ibu. Dipeluk oleh Ummu Aiman, digendong oleh Ummu Aiman. Wahai Muhammad, ayo kita pulang. Ibumu sudah wafat, harus kita meninggalkan di sini. Teriak Nabi Muhammad, ibunda, mama, ibu. Pasti itu dilakukan oleh seorang anak ketika berpisah dengan ibunya. Bayangin hadirin dimuliakan oleh Allah. Bayangin adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang posisi kita seperti itu, kesempatan emas bagi pian-pian yang masih ada orang tua, kesempatan emas bagi pian-pian yang masih punya ibu, yang masih punya ayah, yang masih punya bapak. Gembirakan keduanya, bahagiakan keduanya, karena keduanya adalah pintu surga kita. Pintu bahagia kita atau sengsara kita tergantung berbakti atau tidaknya pian-pian kepada ibu orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah wafat diangkat derajatnya oleh Allah, diluaskan kuburnya oleh Allah, dijadikan kuburnya taman daripada taman surga, dimasukkan dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusan dunia wal akhirahnya. Mudah-mudahan orang tua kita yang sebelum wafat bisa pergi haji ke Baitullah, bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak muda yang kuat seperti kuatnya Nabi Muhammad. Anak muda yang lihat bagaimana kesungguhannya. Jangan ragu lagi, tinggalkan yang lain-lain dulu, kejar cita-cita kalian. Lihat anak muda, pernah satu anak muda ingin meminang seorang putri raja. Bayangin, ada seorang anak muda miskin, paling miskin di kampung itu, dan ingin meminang seorang putri raja. Menurut akal nggak akan bisa. Dari mana dia akan mendapatkannya? Tapi anak muda yang gak putus asa, anak muda yang semangat, lalu dia datang ke rumah raja. Wahai raja, saya anak muda paling miskin di kampung ini, tapi saya cinta kepada kamu punya putri. Bolehkah putrimu nikah denganku? Wah, gentleman.
anak muda yang semangat, yang tidak ragu di dalam menyampaikan keinginannya. Kata raja, ya anak muda paling miskin di negeri ini boleh bisa menikah dengan putriku dengan syarat. Apa syaratnya? Bawa 4 peti emas. Anak muda miskin, paling miskin di kampung ini, syarat nikah dengan putri raja harus membawa 4 peti emas. Apa yang dia bawa? Tapi lihat kesungguhan anak muda yang saya bilang tadi, himmatur rijal tahdumul jibal. Kesungguhan seorang laki-laki bisa menembus, bisa menghancurkan gunung. Anak muda ini ditantang oleh raja tadi harus membawa 4 peti emas. Akhirnya dia pergi ke pantai, dia ambil gayung, dia kuras laut. Ada orang lewat, ini anak muda gila, sampai kapan akan kering laut? Dia kuras, dia pindahkan. Nggak mungkin. Datang lagi orang, dibilang ini anak muda sudah gila, masa dia kuras laut? Tapi lihat, Allah memberikan pertolongan. Kesungguhan anak muda ini Allah tolong, maka datanglah seekor ikan, mengeluarkan dari mulutnya berlian intan mutiara yang sangat indah. Dia masuk ke dalam embernya atau ke dalam gayungnya, kemudian didapati intan mutiara yang sangat indah, intan mutiara yang tidak ada berani membeli melainkan raja orang sugih di zaman. Dijual sama dia intan tadi sampai mendapatkan beberapa peti emas, isinya emas semua. Masya Allah, dia datang ke raja dengan, wahai raja, ini aku membawa apa yang kalian syaratkan. Kaget raja tadi, dari mana engkau dapat wahai anak muda? Engkau bilang engkau anak muda paling miskin, tapi engkau paling kaya, lebih kaya dari aku. Lalu diterimanya nikah anak muda tadi dengan putri raja. Sebab apa? Sebab semangat kita. Sebab kesungguhan anak muda tadi, tidak ada yang mustahil kalau Allah mengizinkan. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini? Cukup apa cukup? Baik, yang terakhir. Lihat anak muda seperti Rasulullah. Anak muda yang amanat. Dicaci, dimaki, disakiti, difitnah, tapi sabar selagi tidak melakukan yang salah. Lihat Nabi Muhammad ketika dikepung sama pemuda-pemuda bayaran yang ahli di dalam pembunuhan, di dalam memanah, di dalam menumbak oleh Quraisy, dikepung rumah Nabi. Tapi lihat Allah kasih pertolongan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Bayangin anak muda Sayyidina Ali berani banget. Yang saya ingin cerita di sini, Nabi Muhammad ternyata seorang pemuda, anak muda yang amanat, yang takut kepada Allah. Padahal kalau Nabi Muhammad mau, harta orang Quraisy, hartanya yang paling mereka itu andalkan itu ada di tangan Nabi. Kan Quraisy itu menitipkan hartanya, tidak ada tempat menyimpan harta yang paling aman, paling nyaman dan aman, selamat, melainkan mereka titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau mau, ketika mau dibunuh oleh orang Quraisy, dikepung rumahnya, bahkan dibayar, siapa orang yang mendapatkan Nabi Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor onta. Nabi Muhammad kalau mau korupsi, kalau memakan harta orang, harta Quraisy dibawa kabur oleh Nabi Muhammad ke kota Madinah. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidina Ali, ya Ali, aku akan hijrah ke Madinah. Ini banyak titipan Quraisy, harta Quraisy yang mahal, benda yang berlian, benda yang paling mereka cintai ada pada tanganku. Tolong kembalikan kepada pemiliknya. Ini Rasulullah, anak muda yang amanat, yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang amanah di dunia ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ilmu banyak, waktu juga cepat, ya, umur pendek. Bisa menyambung lagi kisah Nabi, dia di rumah beli sirah Nabi Muhammad. Kita perjalanan akhlak Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad kepada orang, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada musuh, kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Bagaimana muamalah Nabi Muhammad dengan Yahudi, muamalah dengan Nabi Muhammad dengan para sahabat-sahabat, maka pelajarilah. Ya, sempatkan waktu membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Saya tekankan,
Oleh-oleh dari Maulid di SNKN 1 ini adalah pulang ke rumah bawa sunnah Nabi Muhammad, pulang ke rumah bawa akhlak Nabi Muhammad, pulang ke rumah bawa adab Nabi Muhammad, tambahkan lagi berbakti kepada kedua orang tua. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan lagi mohon maaf kenal dengan yang namanya minuman keras atau mabuk-mabukan atau lagi narkoba atau narkotika. Tinggalkan itu semua. Ini semua membuat diri kita rugi dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita bahagia dunia akhirat, Allah berikan kepada kita berkah dunia akhirat, Allah berikan kepada kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan SNKN ini manfaat makmur sampai yaumul kiamah insyaallah. Semuanya orang mengeluarkan pemuda-pemudi yang bermanfaat di masyarakat nusa dan bangsa insyaallah. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia wal akhirahnya, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan ya Allah bersihkan dari segala dosa-dosa kita insyaallah. Diberikan oleh Allah curahan rahmat, berkah, anugerah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Mengundang nanti sore kalau ada waktu, kebetulan di pesantren di Lokrekat ada tamu Dr. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, Munsif Qabilah As-Segaf di Sewun, kampungnya Habib Ali. Nah ini Sidin ini cucu dari pengarang munajat Ya Latifan bil Ibad yang biasa dibaca berbaris kumpul. Nah itu kalau pian ada waktu asar nanti di pesantren beliau datang, kita minta ijazah sanad-sanad dari beliau. Itu yang mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, bisa hadir di tempat-tempat yang penuh berkah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.